usah. Cukup videonya aja, silakan kalau bisa diaktifkan, bisa? Ya. Oke. Sip. Silakan diaktifkan. Cukup videonya aja, cukup videonya aja. Bisa? Baik. Terima kasih untuk video yang udah aktif. Dan yang berikutnya, kalau ada alat tulis apapun di sekitar Anda, alat tulis apapun, mau itu pensil, mau itu ballpoint, yang ada di sekitar Anda, bisa diambil dan bisa ditunjukkan ke kamera, seperti ini. Bisa? Oke, sip. Mantap. Oke, tunjukkan di layar kamera seperti ini. Baik. Wih, banyak nih yang udah. Siap, siap, siap. Oke, sip. Bisa diletakkan lagi alat tulisnya? Baik. Nah, di awal ini, saya mau tanya sama teman-teman. Ketika teman-teman mengambil alat tulis dan menunjukkannya di layar, di depan kamera tadi, teman-teman, menurut pemahaman teman-teman nih, teman-teman mendapatkan perintah atau mendapatkan pertanyaan dari saya? Silakan jawab di kolom chat. Yang barusan kita lakukan tadi, teman-teman menerima instruksi berupa perintah atau berupa pertanyaan? Perintah. Oke. Perintah. Pertanyaan. Oke. Ada yang jawab perintah, ada yang jawab pertanyaan. Jika saya ulang ya dari awal, yang saya gunakan kebanyakan adalah pertanyaan, bukan kalimat perintah. Oke, saya ulangi lagi tadi ya, yang saya sampaikan teman-teman. Teman-teman bisa diaktifkan dulu videonya, gitu kan? Tadi seperti itu, baru diaktifkan videonya. Ketika saya mengatakan bisa diaktifkan videonya, itu pertanyaan atau perintah? Oke, kita sepakat bahwa itu adalah sebuah pertanyaan, gitu. Itu pertanyaan. Yang berikutnya, saya mengatakan, jika ada alat tulis di sekitar Anda, bisa Anda ambil dan tunjukkan ke kamera. Ini pun juga pertanyaan, ya kan? Oke, yang ketiga, setelah itu saya mengatakan, oke, bisa diletakkan kembali alat tulisnya di depan Anda, di sekitar Anda. Saya menggunakan 3 pertanyaan, oke, untuk membuat Anda melakukan sesuatu seperti apa yang saya inginkan. Betul ya? Jadi, saya menggunakan pertanyaan agar Anda mau melakukan sesuatu seperti apa yang saya inginkan. Artinya apa? Pertanyaan yang saya sampaikan kepada teman-teman, teman-teman maknai sebagai sebuah perintah. Padahal, jika kita mendapatkan sebuah pertanyaan, sebenarnya yang kita lakukan adalah menjawab. Contoh, bisa teman-teman aktifkan videonya? Harusnya dijawab bisa. Oke, yang kedua, ketika saya mengatakan ada alat tulis di sekitar Anda, ada. Bisa ditunjukkan ke kamera, harusnya dijawab bisa. Gitu kan. Yang terakhir, ketika saya mengatakan, oke, bisa diletakkan kembali alat tulisnya, itu pun harusnya juga dijawab bisa. Gitu. Jadi, sebenarnya gini teman, yang ingin saya bahas di awal adalah bagaimana kita bisa membuat orang melakukan sesuatu hal yang kita ingin. Yang pertama tanpa adanya penolakan, yang kedua ya, yang pertama tanpa adanya penolakan, yang kedua orang itu mau melakukannya secara sukarela gitu loh. Secara sukarela. Ini yang akan kita bahas dulu. Ini langsung. Dan ini pun juga dimaknai sederhana. Tapi ketika kita mengubah bentuk
perintah menjadi pertanyaan, ini menjadi perintah yang sifatnya indirect atau sifatnya tidak langsung. Kalau kita berkomunikasi dengan bawah sadar, salah satu hal yang bisa kita latih adalah kita mengubah pola, kita mengubah gaya bahasa kita menjadi bentuk yang lebih indirect, yang tidak langsung. Contoh semisal, ketika kita ingin seseorang menutup pintu, kalau bentuk directnya, bentuk langsungnya adalah tolong tutup pintunya, ya kan? Tolong tutup pintunya. Kalimatnya jelas gitu. Ketika diubah menjadi pertanyaan, bisa minta tolong ditutup pintunya, gitu. Jadi dari struktur kalimat yang berbeda, ini memang menghasilkan perilaku yang sama, tapi dalam memprosesnya di dalam pikiran seseorang itu beda, teman-teman. Kenapa seperti ini? Di dalam dunia persuasi, satu hal yang perlu kita pahami adalah yang pertama, tidak semua orang itu suka disuruh. Ya, nggak semua orang suka disuruh. Jadi kita menggunakan persuasi, kita menggunakan bentuk-bentuk kalimat seperti ini itu di saat yang pertama, strata kita itu nggak sama dengan orang lain. Bisa jadi kita berada di bawahnya orang tersebut. Pada saat inilah kita menggunakan persuasi. Termasuk yang saya lakukan pada teman-teman tadi. Dan saya tahu ada teman-teman di sini yang usianya di atas saya gitu kan. Kan nggak enak kalau saya ngasih perintah, oke, ambil alat tulisnya sekarang gitu. Tunjukkan di depan kamera gitu. Itu sangat terbaca banget gitu loh teman-teman. Ketika ini saya ubah gitu loh, disadari atau tidak, teman-teman juga bisa dikatakan melakukannya secara sukarela gitu. Nah, ini akan kita bahas dan ini juga yang akan kita bedah teman-teman. Jadi mengapa kok orang mau melakukan apa yang kita inginkan? Mengapa orang tuh mau melakukan apa yang kita inginkan? Jadi pada dasarnya ketika seseorang itu menganggap bahwa itu bukan suatu hal yang memberatkan bagi dirinya, ketika itu dianggap bukan suatu ancaman bagi dirinya, dan ketika itu dianggap sebagai suatu hal yang mudah untuk dilakukan, maka itu mudah saja terjadi. Ketika kita menyampaikan suatu hal yang kita inginkan, maka orang lain akan dengan mudahnya melakukan hal tersebut. Gitu. Nah, pola atau gaya bahasa di dalam persuasi hipnotik salah satunya seperti ini. Kita mengubah bentuk kalimat yang biasa kita gunakan menjadi kalimat yang tidak sewajarnya gitu. Contoh semisal yang sering kita amati di luar sana, di jalanan, di kafe, di restoran atau dimanapun juga. Ketika ada orang tanya, Pak ada korek, bagi yang merokok ya, Pak ada korek. Secara langsung orang yang ditanya itu memberikan koreknya, ya kan? Pak ada korek Pak, oh iya silahkan gitu. Padahal kalau kita memahami dari struktur kalimatnya, itu adalah sebuah kalimat pertanyaan. Jadi ketika ada orang tanya, Pak, ada korek? Tinggal jawab, oh, ada, Pak. Selesai sebenarnya. Tapi mengapa pikiran bawah sadar kita itu tergerak sehingga muncul perilaku yang diinginkan oleh orang tersebut. Seperti yang saya lakukan tadi, ketika saya memberikan pertanyaan kepada teman-teman dengan mungkin ya saya asumsikan, teman-teman sukarela melakukannya, nggak ada keberatan gitu loh. Karena diasumsikan, apa sih susahnya mengambil alat tulis? Apa susahnya menunjukkan alat tulis di depan kamera? Kira-kira seperti itu. Jadi, ini yang biasa saya lakukan, ini yang biasa saya terapkan ketika saya menggunakan persuasi hipnotik kepada orang lain. Terutama ketika saya menganggap orang tersebut stratanya lebih tinggi. Baik itu usianya, baik itu mungkin jabatannya. Jadi ini yang saya gunakan teman-teman. Ini lebih menarik ketika nanti kita langsung praktekkan, ya. Nanti akan kita praktekkan. Jadi di materi yang berikutnya kita akan mempraktekkan beberapa kata yang bisa menjadi pemicu orang agar orang itu masuk dalam kondisi trans. Secara cepat dan mudah gitu. Cepat dan mudah. Orang bisa masuk dalam kondisi trans secara cepat dan mudah. Nah, trans seperti apa nanti saya akan bahas. Jadi di awal kesimpulannya adalah
Kalau kita ingin menggerakkan pikiran orang lain, kalau kita ingin menggerakkan perilaku orang lain, maka kita perlu memperhatikan bagaimana susunan kata atau susunan kalimat yang kita gunakan kepada orang tersebut. Jadi, kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu. Ini kita ngomongnya sama siapa? Nah, kalau kita sedang berbicara dengan orang yang stratanya lebih tinggi dari kita, maka lebih baik kita menggunakan pendekatan yang persuasif seperti yang saya lakukan tadi. Tapi persuasi nanti itu tidak akan kita butuhkan, teman-teman. Persuasi tidak akan kita butuhkan ketika apa? Ketika kita punya kuasa, ketika kita punya power. Contoh semisal, kalau kita punya asisten rumah tangga di rumah, gitu ya. Kalau kita mau meminta dia untuk bantu nyuciin mobil, gitu kan. Kan nggak mungkin kita pakai kalimat, saya penasaran bagaimana jadinya ketika Anda mencuci mobil saya. Kan nggak mungkin seperti itu ya. Tinggal ngomong aja gitu kan. Tolong ya, dicuci mobilnya. Selesai urusan gitu. Jadi nggak semua hal itu kita pakai persuasi. Enggak, teman-teman. Jadi memang ada waktu di mana kita nggak perlu persuasi ya di saat kita punya kuasa, di saat kita punya power. Kita ngomong sama anak kita gitu. Seringkali memang kita menggunakan pendekatan persuasi. Di titik tertentu, pada keadaan tertentu, pada keadaan emosi tertentu, kita nggak perlu persuasi. Ya kan? Karena prinsip dari hypnotic persuasion adalah, atau persuasi hipnotik adalah, kita membangun kedekatan emosinya terlebih dahulu. Kalau di dalam hipnosis, kenapa sih? Jadi pertanyaan dasar gini, kenapa kok kita pakai hipnosis gitu? Simpelnya agar pikiran sadar itu lemah, sehingga informasi atau sugesti atau pesan ataupun ide itu nggak banyak difilter, nggak banyak dikritisi oleh pikiran sadar, sehingga ide, pesan atau sugesti itu bisa lebih mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Itu inti dari hipnosis sebenarnya itu. Jadi mau pakai pendekatan seperti apapun, intinya hipnosis adalah memasukkan ide, sugesti, saran, perintah atau apapun itu ke dalam pikiran bawah sadar orang lain. Memang dalam kegiatan hipnosis yang dilemahkan adalah pikiran sadarnya. Tapi nanti kita akan belajar sebuah model persuasi hipnotik di mana kita mengkolaborasikan antara pikiran sadar dan bawah sadar orang lain. Dan pemodelan ini belum pernah saya buka secara publik, belum pernah sama sekali. Baru ini di kelasku dan di malam ini. Jadi memang materi ini saya bawakan di kelas-kelas yang lainnya, di kelas yang tertutup sifatnya, di kelas corporate. Tapi baru ini secara publik saya sampaikan ke teman-teman tentang sebuah pemodelan persuasi hipnotik. Tapi itu terakhir, makanya perlu sabar teman-teman ya, siapin kuotanya juga ya kan, siapin snacknya, siapin minumannya. Karena nanti itu dibahas di yang terakhir ya, jadi perlu bersabar. Karena ini juga nggak ada rekamannya ya, nggak ada rekamannya. Cukup sekali, silakan diingat-ingat, yang mau mencatat juga silakan dicatat gitu. Oke? Baik. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Baik. Multilevel communication atau komunikasi multilevel. Buat teman-teman yang sudah pernah belajar hipnosis, hipnoterapi, NLP, mungkin sudah tidak asing dengan istilah conscious mind dan subconscious mind atau pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya. Saya ulas lagi biar refresh ya, biar refresh lagi. Jadi pikiran sadar manusia kan memang pikiran yang punya peran yang logis, yang kritis. Jadi dalam keadaan seperti ini, ketika seseorang mendapatkan informasi, maka pikiran sadarnya akan berperan banyak nih, difilter. Jadi salah satu filter pertama dalam diri manusia itu adalah yang pertama pasti adalah panca indera, tapi kita bahasnya adalah di konsep mind, pikiran. Jadi filternya adalah pikiran sadar. Ketika saya mengatakan ada gajah yang berwarna silver, semisal gajah berwarna silver gitu. Secara logis secara sadar kita mengatakan nggak mungkin gajah berwarna silver, nggak mungkin gitu ya. Tapi ketika saya ubah statement tadi,
dengan kalimat yang seperti ini. Coba bayangin ada gajah yang berwarna silver gitu. Bisa muncul di dalam benak kita. Karena apa? Kata bayangkan itu tadi merupakan trans word. Nanti saya bahas di belakang nih, trans word itu seperti apa. Jadi trans word itu, sekilas saya bahas dulu, itu sebuah kata yang bisa memicu orang untuk masuk dalam kondisi trans yang ringan gitu loh. Jadi itu sebagai menstimulus, memberikan rangsangan agar bawah sadar menjadi aktif. Nah, kenapa perlu seperti ini? Karena bawah sadar tuh nggak bisa bedain mana yang imajinasi, mana yang realita. Ketika informasi itu sudah masuk ke dalam bawah sadar seseorang, itu udah eksis. Kalau sebelumnya saya mengatakan ada gajah berwarna silver gitu. Mana ada gajah berwarna silver? Tapi ketika saya mengatakan coba bayangin ada gajah berwarna silver. Dengan sendirinya gajah berwarna silver itu akan muncul di dalam pikiran kita, di dalam benak kita. Ya. Karena kalau kita amati di sini, sifat dari pikiran bawah sadar itu imajinatif. Twing. Sifatnya imajinatif. Nih. Ketika kita menggerakkan seseorang, ketika kita menggerakkan pikiran seseorang, berarti kita perlu menyentuh level bawah sadarnya. Saya ambil contoh semisal gini. Kalau ada orang jualan rumah semisalnya. Waduh Pak, harganya mahal Pak gitu. Coba Pak bayangin. Nah, dengan kata bayangin aja ini sudah menstimulus bawah sadar menjadi aktif. Coba Pak bayangin. Kalau ini ketika Bapak beli rumah ini bisa dicicil, Pak. Coba bayangin Pak, ketika Bapak beli rumah ini nanti Bapak bisa berkumpul dengan anak Bapak, bisa berkumpul dengan cucu-cucu Bapak di masa pensiun nanti. Ini akan menjadi luar biasa, Pak. Dia akan membayangkan, oh iya juga ya, bisa seperti ini ya, bisa seperti itu ya. Yang terpenting adalah informasi itu bisa masuk ke pikiran orang dulu, nggak ditolak. Jadi prinsip dari proses hipnotik adalah kalau bahasa Jawanya, embuh piye carane, entah gimana caranya, informasi itu harus masuk ke bawah sadar. Gitu. Nah, salah satunya nanti kita akan membahas tentang trans words. Nah, jadi kalau kita ingin bisa menggerakkan perilaku orang lain, kita harus menyentuh bawah sadarnya ini. Gitu. Dan pendekatan yang kita lakukan kalau kita ingin merayu bawah sadar adalah perlu muatan emosi di situ. Emosi itu bukan hanya marah ya. Jadi kebanyakan orang di luar sana kan mengatakan, jangan bikin saya emosi. Kalau orang itu ngomong sama saya, jangan bikin saya emosi. Mohon maaf Pak, emosi yang mana Pak? Sedih, gelisah, marah ya kan? Atau mungkin cemas, atau bahagia, atau senang, atau yang mana Pak? Karena anggapan orang emosi sama dengan marah. Enggak, padahal marah itu adalah bagian dari emosi. Jadi kalau kita bisa menyentuh emosi orang lain, apapun itu, kalau kita buat orang marah, buat orang sedih, bisa buat orang senang, bisa buat orang bahagia, di saat itulah kita berhasil menyentuh bawah sadarnya. Semudah itu, teman-teman. Jadi kalau kita mau merayu bawah sadar orang lain, sentuh emosinya. Ini di buku saya yang kedua kan saya bahas tentang lirik lagunya Ari Lasso ya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikmu selamanya. Itu memang sebuah metafor ya, sebuah metafor yang menjelaskan bahwa ya memang iya gitu. Ketika kita bisa menyentuh hati, ketika kita bisa menyentuh perasaan seseorang, di saat itulah orang bisa lebih tergerak untuk dekat dengan kita. Orang jadi mau untuk melakukan apa yang kita inginkan. Menariknya di situ. Makanya nanti ya kita bahas nih. Yang berikutnya nilai dan keyakinan. Bawah sadar manusia itu letak tempat tersimpannya nilai-nilai dan keyakinan. Jadi jangan dianggap ketika informasi itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, itu pasti akan mengubah seseorang. Belum tentu, teman-teman. Jadi nilai dan keyakinan di dalam bawah sadar ini pun juga ternyata sebagai filter. Ketika kita memberikan sugesti, ketika kita memberikan saran kepada orang lain dan itu belum diterima secara sadar maupun bawah sadar, berarti
kita perlu menemukan apa yang membuat saran ini belum bisa diterima. Kalau secara sadar mungkin sudah kita lolos ya. Tadi bawah sadar mungkin ada nilai-nilai ataupun keyakinan yang orang tersebut pegang, sehingga ketika sugesti atau saran atau informasi atau pesan ini masuk ke bawah sadar, ini akan mental. Anggapan orang kebanyakan adalah ketika orang sudah dihipnosis ya, katakanlah dibuat tidur gitu. Dibuat tidur bisa dipengaruhi habis-habisan. Enggak bisa ternyata. Karena nilai-nilai dan keyakinan inilah yang menjadi filter. Ini yang menjaga manusia. Benteng pertahanan manusia ketika dalam keadaan trans adalah nilai dan keyakinan. Kalau kita mengatakan, ini murah loh Pak, ini bagus loh Pak. Mungkin secara logika, secara pikiran sadarnya, ya ini bagus. Tapi ketika seseorang punya experience, ketika seseorang punya pengalaman yang mengatakan, oh produk ini nggak bagus, ya ini nggak bisa masuk teman-teman. Makanya perlu melakukan kalibrasi. Kita perlu mengurai. Apa sih yang terdapat di dalam pikiran bawah sadar orang lain? Gimana sih kita bisa menyentuh pikiran bawah sadar orang lain gitu. Baik. Nah, jadi gini. Informasi yang masuk ke dalam diri manusia itu pertama kali akan berurusan dengan pikiran sadar, conscious mind, seperti yang saya katakan tadi. Informasi itu difilter, disaring di pikiran sadar. Ini jelek, ini bagus, ini bermanfaat, ini tidak, ini oke, ini nggak oke. Itu di level sadarnya. Oke. Jadi ketika seseorang menganalisa suatu informasi, itu terjadi di level sadarnya. Ketika orang berpikir, itu berarti pikiran sadarnya aktif. Nah, tugas kita sebagai seorang persuader, kalau kita menggunakan hypnotic persuasion, proses hipnotik, maka kita perlu melemahkan pikiran bawah sadarnya terlebih dahulu. Gitu. Nah, yang kedua, setelah informasi itu masuk ke pikiran sadar, dia akan diteruskan, dilanjutkan ke pikiran bawah sadar, teman-teman. Nah, ketika informasi ini sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan berurusan dengan yang namanya nilai-nilai dan keyakinan. Contoh semisal, ada orang dihipnosis gitu, terus dikasih sugesti, ntar lu keluar dari agama kamu masuk ke agama ini. Itu juga nggak bisa, teman-teman. Kalau dengan cara seperti itu. Tapi dengan teknik brainwashing, dengan teknik cuci otak, bisa jadi orang akan berubah. Tapi prosesnya lebih panjang. Kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat pada umumnya adalah hipnosis itu langsung mengubah seseorang saat itu juga. Enggak, teman-teman. Dari pengalaman saya selama ini, ketika kita berhasil memberikan suatu ide ke dalam pikiran orang lain, itu bisa menjadi seperti virus. Menjadi virus. Jadi dia akan berkembang dulu di dalam pikiran orang tersebut, ya kan? Sampai pada satu titik ketika informasi atau ide itu sudah masuk ke dalam bawah sadarnya, sudah berkembang dengan baik, orang itu akan berubah. Jadi sampai seperti itu. Dan yang berikutnya, sifat dari komunikasi bawah sadar adalah komunikasi yang syarat dengan muatan emosi dan berisi nilai-nilai untuk membangun atau mengubah keyakinan pada diri seseorang. Jadi, komunikasi yang syarat dengan emosi bukan berarti artinya orang dimaki-maki gitu, bukan seperti itu juga ya. Jadi, pendekatan komunikasi yang melibatkan unsur emosi itu adalah kita juga membangun yang namanya situasi. Kita membangun sebuah keadaan di mana orang itu bisa ngerasa nyaman, orang bisa ngerasa fun, bisa ngerasa senang, bisa ngerasa enjoy dengan keberadaan kita. Karena penting bagi kita untuk membuat orang itu nyaman. Kalau kita menggunakan pendekatan hypnotic persuasion. Jadi, perasaan aman dan nyaman ini adalah kebutuhan dasar dari pikiran bawah sadar manusia. Kalau dua hal ini belum kita penuhi, orang kan resisten, orang kan
lebih cenderung menolak, orang akan lebih cenderung nggak mau kita deketin. Dideketin aja nggak mau, apalagi ketika kita memberikan saran atau ide kepada orang tersebut. Jadi kita perlu memenuhi perasaan aman dan nyaman. Ini sering saya bahas juga. Salah satu caranya gimana sih? Berikan gift, berikan sesuatu kepada orang tersebut. Apapun itu, yang kalau bisa pemberian yang ada nilainya. Contoh semisal, saya ambil contoh gini ya. Kalau di mall, ada mungkin SPG yang cantik gitu ya, dia bawa produk minuman semisal. Ada teh gitu, minuman teh, terus ada testernya nih. Ada testernya. Dan kemudian kita dikasih, Pak silakan dicoba Pak, ini ada testernya. Ketika kita minum, terlepas dari rasa itu enak atau enggak, tapi ketika kita diperlakukan oleh seperti itu dengan orang lain, kita diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita ada perasaan ingin membalas kebaikan orang tersebut. Kebanyakan seperti itu yang terjadi. Apalagi kita dikasih sesuatu. Ketika kita dikasih sesuatu, maka di tradisi ketimuran kita seolah-olah merasa wajib untuk membalas kebaikan orang tersebut. Ya kan, akhirnya kita beli produknya. Atau contoh lain semisal, ketika ada tetangga yang ngasih kita sesuatu, kita dikirimin makanan semisal, maka suatu saat kita akan berupaya untuk membalas kebaikan orang tersebut. Kita dibuat berhutang, seolah kita kayak berhutang gitu. Kalau nggak dibalas, nggak enak kebaikannya gitu kan. Makanya dalam pendekatan persuasi hipnotik, kita perlu memberikan pendekatan sifatnya emosional seperti itu. Orang dibuat nyaman, orang dibuat senang. Dengan apa? Dengan memberikan sesuatu, apapun itu teman-teman. Kalau ingin lebih mudah mempengaruhi orang lain, maka berikanlah sesuatu. Oke. Baik. Nah, yang berikutnya. Nah, ini yang akan kita bahas lebih banyak nih. Trance word itu adalah kata-kata yang dapat memicu trance atau kata-kata yang membius. Kata-kata yang membius. Baik. Sekarang saya mau kasih contoh trance word yang pertama. Bayangkan. Ini tadi sudah saya pakai ya. Bayangkan. Jadi, kata bayangkan ini sifatnya adalah creating reality atau menciptakan suatu realita, teman-teman. Yang sebelumnya nggak ada, menjadi ada. Ini adalah sifat dari kata bayangkan. Yang sebelumnya nggak ada, menjadi ada. Creating reality, menciptakan suatu realita. Kata bayangkan ini efektif digunakan ke siapapun. Ke siapapun. Makanya, di dalam teknik copywriting, hypnotic copywriting, atau apapun itu, kata bayangkan ini nggak akan pernah lepas. Seringkali coba bayangkan ketika Anda mendapatkan manfaat dari produk ini. Nah, gitu kan. Coba bayangkan apa yang terjadi pada kehidupan Anda 3 bulan setelah Anda menggunakan produk ini. Gitu. Jadi, kata bayangkan ini luar biasa, teman-teman. Orang nggak akan banyak berpikir gitu. Ketika kita memberikan trance word di awal bayangkan dan kita sisipkan dengan sugesti atau dengan ide yang kita inginkan agar orang itu mau melakukan sesuatu sama kita, maka itu udah eksis di dalam benaknya. Baik, saya mau coba. Sebentar. Ada siapa nih? Ada Mas Dani Grafo. Hadir? Hadir. Oke, ya Mas. Kita coba Mas, kita coba. Coba kasih saya contoh penggunaan kata bayangkan Mas. Coba. Bebas apapun. Ya, yang penting awalnya adalah kata bayangkan. Bayangkan gimana segernya jeruk lemon yang baru dikupas. Oke. Nice, oke.
Ada satu lagi, silakan. Silakan, satu lagi. Bayangkan apa lagi? Bayangkan gimana rasanya dipeluk oleh pasangan tercinta. Asik. Thank you, Mas Dani. Thank you, thank you. Oke, yang berikutnya nih. Saya mau nyoba sama ada Mas Zulan ini, Masya Allah, teman lama ini. Mas Zulan aktif, Mas. Silakan diaktifkan audionya, Halo, videonya. Mas. Yo, pendekar nih luar biasa. Lama nggak jumpa kita nih ya. Lama kita nggak jumpa, Pak. Lama nggak jumpa. Nggak pernah ngajakin ngopi sih. Pada repot semua teman-teman. Gitu ya, sip. Oke. Iya. Ya, Mas Zulan, coba Mas. Yo. Buat contoh dari Oke. kata bayangkan. Bayangkan kalau kita bisa mengakuisisi pabrik itu ya. Oke, siap. Apa? Iya, Papa online dulu ya. Iya, nanti kasih tahu Kakak ya. Oke. Nah, inilah work from home seperti ini ya, teman-teman. Ada sponsornya. Oke, thank you Mas Zulan. Thank you Mas Zulan. Oke. Sekarang saya mau ngobrol sama Bu Ana, Asriana Giptiah. Bu Ana, bisa diaktifkan, Bu? Bantu saya, Bu. Bu Ana hadir? Bu Ana hadir? Saya ganti aja ya, Bu Dina. Bu Dina hadir? Hadir. Oke. Yuk, silakan Bu Dina. Kata bayang. Yuk. Duh, kalau musim hujan kayak gini nih, coba bayangin deh. Pas lagi hujan, kita duduk-duduk di depan rumah sambil makan mie rebus. Udah gitu mie rebusnya itu dikasih potongan cabai. Sedap banget rasanya. Mantap. Thank you. Thank you, Bu Dina. Thank you. Sip. Baik. Sama-sama, Coach. Yoi. Sekarang kita masuk ke kata yang berikutnya. Kita masuk ke kata yang berikutnya. Ini dulu ya. Seandainya. Seandainya. Nah. Seandainya itu juga sifatnya hampir sama seperti bayangkan, teman-teman. Dia creating reality atau menciptakan suatu realita. Dan kata seandainya ini sangat efektif ketika kita mau menyampaikan suatu ide. Jadi ketika kita menggunakan kata seandainya, ini menjadi lebih halus, lebih smooth. Kalau kita menggunakan kata seandainya. Contoh semisal, gini ya. Jika seandainya ini adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk mengasah kemampuan persuasi kita, maka apa yang bisa Anda lakukan? Nah, gitu ya. Contohnya gitu, seandainya. Oke, sekarang saya mau ngobrol sama Pak Ahmad Musta'in. Bisa dibantu aktifkan audionya, videonya? Pak Ahmad Musta'in, silakan. Oke. Yuk. Silakan. Hadir Pak Ahmad Musta'in? Ya. Oke, silakan dijawab, Pak. Ya. Kata seandainya. Yuk. Kata Seandainya. Seandainya kamu bisa mewujudkan impianmu, bagaimana rasa senangnya hatimu? Oke.
bisa diubah gini ya. Jika seandainya ini terjadi dalam waktu 2 minggu lagi, apa yang bisa kamu rasakan? Nah, gitu. Jika seandainya ini terjadi dalam waktu 2 minggu lagi, 2 pekan lagi, apa yang bisa kamu rasakan? Gitu. Oke, coba buat lagi, satu lagi. Pak, ayo silakan. Kata Jika seandainya Mm-mm. kamu mendapat penghargaan atas prestasimu, betapa rasa bahagianya dirimu. Oke. Seperti apa bahagianya dirimu? Nah, gitu. Sip. Mantap. Mantap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Mas Idris. Yoi, siap. Baik, sekarang saya mau nyoba ngobrol sama siapa nih? Lutfia Fadila. Bisa dibantu saya? Silahkan. Lutfia Fadila. Coba gunakan kata Tapi kayak gini nih kalau orang-orang ini. Ntar ditanya-tanya gitu. Kita sering asisten. Oke. Ada? Oke, saya ganti Pak Bayu Sekti. Pak Bayu Sekti, bisa bantu saya, Pak? Bisa bantu saya, Pak? Jawabnya bisa gitu. Kan tadi udah belajar kan? Bisa bantu saya? Oh, bisa gitu. Terus ngapain gitu kan? Kan cuma pertanyaan gitu. Pak Bayu Sekti bisa hadir? Bisa. Silakan, Pak. Oke, saya ganti Mas Berkah M. Wicaksana. Ini Masya Allah, berapa lama nih kita nggak ketemu nih? Mas Berkah, silakan aktifkan. Silakan. Iya, selamat malam Mas Idrus. Oke. Iya. Ini bisa saya nyalakan ini, Mas? Yuk, silakan. Oke. Jika seandainya corona 2 minggu lagi berakhir, apa yang teman-teman rasakan? Oke, sip. Thank you. Terima kasih, Mas Berkah. Oke, sama-sama. Siap. Baik, kita lanjutkan. Jadi, personal transword, ini silakan teman-teman catat. Atau mungkin di-capture ya. Yang pertama, bayangkan, kedua, seandainya. Yang ketiga, coba Anda ingat kembali. Saya ambil dua dulu ya. Bayangkan sama, coba Anda ingat kembali. Coba Anda ingat kembali, kalau dalam hipnosis, ini sifatnya adalah regresi, teman-teman. Jadi, membuat orang mengingat sesuatu hal. Ketika kita membuat orang mengingat suatu hal, otomatis dia menjadi trans. Coba Anda ingat kembali ketika Anda pertama kali bertemu dengannya. Perasaan apa yang muncul di sana? Ketika kita tanya seperti ini, orang bisa masuk dalam kondisi trans. Dan ketika sudah muncul, ketika dia sudah mulai mengakses memorinya, dia sedang trans. Otomatis saat itu sebenarnya dia sudah terpengaruh dengan kata-kata kita. Mudah. Bayangkan seandainya coba Anda ingat kembali. Yang berikutnya adalah renungkan sejenak. Renungkan sejenak. Ini adalah trans word, teman-teman. Nanti bisa teman-teman latih sendiri ya, contohnya. Yang berikutnya adalah imajinasikan. Imajinasikan. Yang berikutnya, bagaimana jika? Oke. Baik. Dari sini ya, dari sini dulu. Yang berikutnya, kita membahas tentang hypnotic persuasion model. Kalau kita membahas tentang hypnotic persuasion, kita tidak lagi melulu menggunakan pendekatan bawah sadar, teman-teman. Kita tidak melulu menggunakan pendekatan bawah sadar. Dalam kegiatan persuasi hipnotik, kita menyentuh di aspek di pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Justru keduanya ini kita sentuh. Kalau dalam hipnosis yang konvensional atau hipnosis klasik, yang disentuh hanya di level bawah sadar. Tapi dalam hypnotic persuasion yang kita sentuh dua aspek ini, pikiran sadarnya kita sentuh, pikiran bawah sadarnya kita sentuh. Pikiran sadarnya kita rayu, bawah sadarnya kita rayu. Dan cara berkomunikasi dengan pikiran sadar dan bawah sadar itu berbeda. Ya. Dan ini perdana saya bahas di kelasku. Hypnotic Persuasion
model. Baik. Sebelum saya lanjutkan materinya, saya buka sesi tanya jawab 5 menit dulu. Silakan teman-teman, bila ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan materinya, silakan. Boleh ya Mas Jibril, tanya jawab di awal boleh ya? Ya, boleh. Silakan Oke. sahabat-sahabat semua bertanya, boleh raise hand, habis itu Raise nanti hand. di unmute ya, terus kalau enggak bisa juga di kolom chat. Gitu ya, di kolom chat Boleh. juga boleh. Boleh. Siap. Saya minta waktu untuk minum. Oke, sahabat-sahabat semua boleh silakan bertanya. Bapak M. Nur Hidayat. Bapak M. Nur Hidayat, boleh Pak M. Nur Hidayat, silakan di unmute. Terima kasih, Pak. Kalau tadi di bahasa transportnya tentang imajinasi, kalau bagaimana kita menyulut emosinya, mungkin kata-katanya gimana? Mungkin selain rasakan atau Oke. ada yang lain. Ketika kita meminta seseorang untuk mengimajinasikan sesuatu, Pak, ketika kita meminta seseorang untuk membayangkan sesuatu, tanpa kita menyebutkan perasaan apa yang perlu dimunculkan, orang itu bisa muncul perasaan sendiri. Jadi, semisal contoh, udah diberikan salah satu teman kita tadi, coba bayangin deh ketika lagi hujan, ya kan, lagi sore terus hujan, terus kita lagi duduk di teras, ada teh anget di sana, ya kan, terus di tangan kita ada semangkuk mie kuah, waduh, ada irisan cabenya, ada irisan daun bawangnya, bisa kebayang nggak ketika masih keluar asapnya, ya kan, masih anget gitu, terus kita masukin ke mulut, bisa kebayang nggak rasanya? Itu nggak perlu kita jelaskan secara spesifik, rasanya itu enak, rasanya seperti ini. Biarkan orang itu akan bermain dengan imajinasinya sendiri, Pak. Bisa dipahami, Pak? Ya, ya. Jadi kita giring aja pikiran orang itu mau kemana. Nanti emosi atau perasaan itu akan muncul dengan sendirinya. Contoh semisal, jika saya adalah seorang sales mobil ya Pak ya, sales mobil. Oke. Pak, coba bayangin Pak, ketika Bapak bawa mobil ini ke rumah, ya kan, terus Bapak bunyikan klaksonnya di depan rumah, ding, ding, gitu. Terus Anda melihat istri dan anak Anda keluar dari pintu rumah. Anda bisa melihat keceriaan wajah mereka, Pak, Masya Allah, gitu. Terus Bapak minta mereka untuk masuk ke dalam mobil, ayo kita jalan-jalan, gitu. Ketika masuk di dalam mobil, istri jadi lebih cinta, jadi lebih sayang, lebih bahagia. Anda bisa melihat anak-anak Anda di belakang, ya kan, merasa senang punya mobil baru. Keren nggak, Pak? Nah, ini kan ketika saya mengatakan seperti ini aja, kira-kira kalau tadi Anda membayangkan perasaan apa yang muncul, Pak? Senang, bahagia. Nah, ini tanpa saya mengatakan, oh Bapak harus senang, Pak. Coba Bapak bayang, enggak, bukan seperti itu jadinya, Pak. Jadi ketika kita mengajak atau menggiring seseorang untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu, emosi akan muncul dengan sendirinya. Itu otomatis, Pak. Kalau saya mengajak teman-teman untuk membayangkan suatu hal yang menyedihkan, tanpa saya harus mengatakan, ini sedih loh. Nggak perlu mengatakan seperti itu. Tapi perasaan sedih itu bisa muncul dengan sendirinya, karena itu otomatis. Begitu ya, Pak ya? Terjawab? Yap. Oke, siap. Nah, berikutnya ada lagi nih, Mas, dari Pak Sandi Ganteng. Apa beda bayangkan dan imajinasikan? Sama sebenarnya, Pak. Ini hanya varian saja, gitu loh. Kalau kata bayangkan, ini lebih familiar di telinga orang. Tapi kata imajinasikan, itu nggak semua orang familiar dengan kata ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk tujuannya, efek yang dimunculkan sama. Hanya saja tergantung pada kosakata yang dipahami oleh subjek. Gitu. Ada orang yang nyaman dengan kata bayangkan, ada orang yang nyaman dengan kata imajinasikan. Karena ada orang juga yang nggak nyaman dengan kata imajinasikan. Apa sih imajinasikan? Gitu. Tapi kalau bayangkan itu bahasa nasional kan. Kalau imajinasi, imagine itu kan kata turunan, kata serapan dari bahasa Inggris, imagine. Gitu. Sama sebenarnya, Pak.
Oke. Oke, berikutnya dari Ibu Maria Mariana. Oke. Apakah ada jam tertentu untuk melakukan hipnosis atau bisa dilakukan kapan saja? Oke, baik. Jadi kalau kita melakukan hipnosis itu berkaitan dengan yang namanya trance atau keadaan di mana seseorang itu bisa sangat fokus, orang bisa sangat terhanyut dengan suatu hal, ya, pada satu hal. Itu ada dua hal. Yang pertama adalah natural trance atau natural trance yang pertama. Yang kedua adalah conditioning trance atau trance yang dikondisikan. Natural trance atau trance yang alamiah, itu setiap manusia pasti punya waktu-waktu tertentu. Yang alamiahnya yang pasti muncul adalah sesaat sebelum tidur, yang kedua sesaat setelah bangun tidur, yang ketiga saat khusyuk beribadah. Itu yang paling mudah kita temui pada waktu-waktu tertentu, yaitu sesaat sebelum tidur, sesaat setelah tidur, dan pada saat beribadah yang khusyuk. Pada saat itulah orang trans. Pada saat itu dia sudah terhipnosis sendiri, Bu. Nah, kita bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk memberikan sugesti. Contoh ketika dalam bahasa kekinian ada namanya pillow talk, ya kan? Kalau kita ngobrol sama pasangan kita di kasur sebelum tidur, itu juga sebuah timing, sebuah momentum yang bagus untuk memberikan suatu ide, untuk memberikan suatu sugesti kepada pikiran bawah sadar pasangan kita. Itu kalau konteksnya kepada pasangan kita. Nah, kalau kita dalam konteks persuasi ke banyak orang, maka kita menciptakan momentum, yang artinya itu adalah kita membuat orang itu menjadi trans. Waktunya kapan aja, Bu. Saat kita bertemu dengan orang tersebut. Intinya yang mengganggu orang masuk dalam kondisi trans adalah dia menolak komunikasi. Itu aja sebenarnya. Orang menolak komunikasi kalau dijabarkan ada banyak. Semisal dia belum ada waktu atau dia nggak punya waktu, dia sedang terburu-buru, dia sedang nggak mood untuk ngobrol sama orang lain gitu kan. Ada banyak. Jadi ketika orang itu menolak untuk melakukan komunikasi dengan kita, berinteraksi dengan kita, pada saat itulah dia agak susah untuk dihipnosis gitu. Jadi itu kalau kita meng-create orang atau membuat orang menjadi trans. Jadi tinggal kita pilih, kita memanfaatkan trans alamiahnya orang pada waktu-waktu yang tadi saya sebutkan, ataukah kita menciptakannya, momentum tersebut. Kita menciptakan momentum biar orang itu nyaman dengan kita dulu, mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, ya kan? Dia menjadi betah dengan kita, seperti itu. Jadi kalau jam tertentu itu berarti pada saat natural trans. Tapi kalau kita menciptakan orang atau membuat orang menjadi trans itu bisa kapan aja, selama orang itu mau diajak berinteraksi, mau diajak komunikasi. Begitu, Bu Maria. Nah, berikutnya ada dari Ibu Farida. Kondisi trans tandanya apa, Pak? Oke, ada dua jenis trans. Yang pertama trans sleep, itu ketika orang tertutup matanya, tidur tanda kutip ya. Yang kedua adalah waking trance atau trance dengan keadaan mata terbuka. Yang kita lakukan di dalam persuasi hipnotik adalah yang kedua, yang trance dengan mata terbuka. Indikasinya apa? Banyak. Yang pertama adalah perubahan pola nafas, teman-teman. Ini silakan dicatat karena ini nggak masuk di materi ya. Yang pertama adalah perubahan pola nafas. Silakan teman-teman amati. Kalau orang berada dalam keadaan yang nyaman, pasti nafasnya adalah nafas perut. Nafas perut. Yang kembang kempis itu perutnya, teman-teman. Jadi kalau kita memperhatikan orang lain ketika berkomunikasi, ya kan? Ini tips ya. Kalau laki-laki sama laki-laki melihat dada kan nggak masalah gitu kan. Tapi yang menjadi masalah ketika laki-laki melihat dadanya perempuan. Jadi kalau mengukurnya gimana nih? Kan nafas kok harus nafas perut dulu. Yang dilihat adalah bahunya, teman-teman. Karena apa? Kalau kita nafas menggunakan dada, bahu kita naik turunnya kelihatan banget. Contoh ya, saya tarik nafas, saya menggunakan dada. Amati bahu saya. Nah, ini dada. Tapi ketika saya mengubah menggunakan nafas perut, naik turun bahu saya nggak terlihat. Nggak begitu terlihat. Oke, jadi pertama yang dinilai adalah nafas.
Kalau kita melihat nafas lawan jenis, yang dilihat adalah bahunya. Kalau bahunya masih terlihat naik turun, itu kalau saya mengatakan ya dapat diindikasikan bahwa dia belum nyaman dengan kita, atau mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal pikirannya sehingga ada terjadi perubahan emosi. Dia lagi sedih, dia lagi gelisah, dia lagi marah, pasti nafasnya nafas dada. Tapi kalau orang itu nyaman, nafasnya perut. Nah, tugas kita adalah mengamati apakah orang ini sudah masuk dalam perubahan pola nafas perut atau belum dari pergerakan bahunya. Ini yang pertama dari nafas. Yang kedua, kalau kita ngobrol sama orang dan kalau kita mau menilai orang ini udah trans atau belum, tandanya apa? Dia lebih interest. Ketika dia lebih interest, otomatis dia akan lebih mencondongkan tubuhnya kepada Anda. Tubuhnya lebih mendekat. Ini adalah ciri-ciri trans yang kedua. Yang ketiga, jarang berkedip. Jadi frekuensi berkedipnya bisa berkurang. Atau justru bertambah banyak. Intinya terjadi perubahan pola atau ritme dalam berkedip. Ketiga. Yang keempat, kalau kita berada dalam ruangan yang terang banget, dan kita bisa melihat pupil matanya, maka pupil matanya akan melebar atau disebut dengan dilatasi pupil. Pupil itu kalau kena sinar dia mengecil, kalau di tempat gelap dia melebar. Tapi ketika orang berada dalam kondisi trans, ketika orang itu interest dengan kita, tertarik dengan kita, nyaman dengan kita, terjadi dilatasi pupil juga, teman-teman. Cuma ini memang agak sulit untuk dinilai, tapi ini terjadi. Ya. Jadi bisa gunakan 3 yang tadi. Yang berikutnya, ketika orang berada dalam keadaan trans, ketika kita sedang melakukan komunikasi, yang terjadi adalah minimnya pergerakan tubuh juga. Dia seperti body freezing, jadi banyak diem gitu tubuhnya. Yang berikutnya, banyak melakukan persetujuan nonverbal. Persetujuan nonverbal itu mengangguk. Nah, anggukan ini adalah persetujuan nonverbal. Itu adalah kondisi trans yang bisa dengan mudahnya kita nilai, kita kalibrasi, teman-teman. Itu ya. Baik, yang berikutnya. Berikutnya bagaimana? Oh, salah. Dari Pak Raymond Muslim. Apakah transword tersebut merupakan bagian hayalan? Gini Pak, transword itu adalah kata-kata yang membius, simpelnya gitu. Jadi satu kata yang bisa memunculkan efek hipnotik, Pak. Bayangkan, orang bisa terlepas pikirannya, kalau istilahnya pikirannya bisa terlepas dari tubuh, Pak. Dia langsung membayangkan satu hal yang belum terjadi. Bayangkan, karena creating reality. Jadi pikirannya tidak hadir pada saat tersebut, itu bisa terjadi ketika kita menggunakan kata bayangkan kepada orang tersebut. Apakah itu hayalan? Iya, ketika orang membayangkan sesuatu, dia berhayal, iya. Tapi intinya, transword itu adalah kata yang bisa menstimulus, yang bisa merangsang pikiran bahwa seseorang menjadi aktif. Itu, ya. Yang berikutnya. Nah ini baru dari Pak Indra Jakobalis. Bagaimana cara supaya korban tidak mudah terhipnotis? Bagaimana caranya supaya korban, anggaplah kita aja ya, kita biar nggak gampang terhipnotis gimana sih? Dari yang saya pelajari ya Pak, saya nggak tahu kalau yang di luar sana konsepnya berbeda, mungkin bisa cari dari untuk memperkaya konsep aja ya. Tapi yang dari versi saya seperti ini Pak, hipnosis tidak akan terjadi tanpa adanya komunikasi. Ketika kita tidak menghiraukan komunikasi yang dilakukan sama orang lain, maka hipnosis bisa saja kemungkinan besarnya tidak akan terjadi, Pak. Karena syarat terjadinya hypnotic persuasion, kalau kita terpengaruh oleh orang lain, itu karena kita mengiyakan komunikasi yang dia inginkan. Kita merespon, Pak. Ketika respon itu kita berikan, itu ditangkap sama si penghipnotis agar dia bisa melangsungkan serangan-serangan yang berikutnya. Tapi selama kita tidak merespon hal tersebut, maka tidak akan terjadi. Gitu. Yang terakhir dari Pak Rian.
Apa tanda-tanda bahwa orang itu real terhipnotis, bukan hanya acting? Bukan hanya acting. Baik. Saya pernah membuat orang yang acting terhipnosis menjadi benar-benar terhipnosis. Bisa dipahami nggak? Saya pernah membuat orang acting, dia tuh acting sebenarnya. Ketika saya hipnosis, dia itu acting. Tapi malah beneran kena hipnosis. Jadi gini prinsip teman-teman. Bawah sadar itu tidak mengenali yang namanya pura-pura. Makanya salah satu hipnoterapis terhandal ya di Amerika, dan namanya, singkat saya, ini adalah metode yang digunakan oleh Calvin Banyan, namanya pretend technique atau teknik berpura-pura. Bawah sadar nggak mengenal kepura-puraan. Contoh semisal untuk teman-teman yang aktif videonya, saya minta teman-teman untuk pura-pura senyum. Silakan pura-pura senyum sekarang. Pura-pura aja. Pura-pura ya. Saya nggak melihat itu sebagai sebuah pura-pura atau tidak, tulus atau tidak. Yang saya lihat adalah, yang saya nilai adalah perubahan fisik di bibir teman-teman. Ya kan? Yang terpenting terjadi perubahan. Walaupun itu hanya sebuah pura-pura, tapi secara fisik itu akan muncul. Jadi kalau dulu saya belajar hipnosis ya, linguistik itu akan pasti meninggalkan jejak pada fisik kita. Bahasa, kata-kata itu kalau sudah masuk ya, itu akan muncul pada respon fisik teman-teman. Nggak peduli dia itu beneran, dia itu bohongan. Nah, sekarang saya bahas. Jadi tanda-tandanya apa orang itu real terhipnotis atau tidak? Kalau kita sebagai seorang praktisi hipnosis yang katakanlah berpengalaman ya, jam terbangnya tinggi gitu kan, kita bisa menilai orang itu berpura-pura atau tidak. Tapi orang awam kebanyakan akan menganggap kalau terlalu ekstrim, ya kan, terlalu ekstrim, sugestinya terlalu ekstrim dan orang subjek mau melakukannya, itu pasti pura-pura tuh, itu bohongan tuh. Padahal belum tentu. Kalau kita membedah hipnosis lebih dalam, contoh semisal, di dalam skala kedalaman Davis-Husband Scale, itu ada yang namanya negative visual hallucination, teman-teman. Negative visual hallucination. Ini bisa dipakai, dan ini bisa dipraktekkan. Seperti apa itu? Jadi, ketika orang terhipnosis, dan dia diberikan sugesti ketika dia dihipnosis dalam suatu ruangan ya, di dalam suatu ruang terapi semisal. Ketika dia masuk dalam keadaan deep yang dalam, terus diberikan sugesti, dia nggak bisa melihat pintu. Jadi negative visual hallucination itu adalah yang ada menjadi tidak ada. Dan kebalikannya, kalau positive visual hallucination, yang sebelumnya nggak ada menjadi ada. Jadi yang tahu orang itu pura-pura atau tidak, itu hanya dua, subjeknya atau si penghipnotisnya. Tapi pertanyaannya adalah yang berikutnya, ya nggak penting itu pura-pura atau tidak, tapi ketika sugesti itu sudah masuk dan orang mau melakukan, selesai. Karena hal yang paling mendasar, hal yang paling basic, yang paling fundamental dalam kegiatan hipnosis adalah sugesti itu bisa masuk di pikiran seseorang dan orang mau melakukan. Cuma itu aja. Gitu ya. Baik, yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ini dari Lutfia Fadila. Hai Kak, apakah proses hipno ini bisa dipraktekkan oleh siapa saja atau perlu di bawah bimbingan tertentu? Kalau saya pribadi menyarankan belajar sama orang yang punya sertifikasi resminya. Dia legal. Dan dia punya kemampuan, dia punya legalitas untuk mengajarkan hipnosis dan hipnoterapi. Walaupun pada dasarnya hipnosis bisa kita pelajari secara otodidak. Tapi banyak trial error dan banyak kesalahan dan banyak hal-hal yang miss yang nggak semestinya terjadi, itu bakal kita temuin. Makanya saya pribadi menyarankan kalau teman-teman ingin mempelajari hipnosis lebih dalam, hipnoterapi lebih dalam, pastikan belajar pada orang yang jelas lah istilahnya ya, dia legalitasnya ada untuk mengajarkannya, terus track record-nya pun juga jelas. Insya Allah dengan belajar pada orang seperti itu akan lebih mudah, gitu ya. Baik, yang berikutnya.
Berikutnya dari Bapak M. Nur Hidayat. Apa beda ilmu hipnosis dengan ilmu yang digunakan para penipu? Kebanyakan para penipu, kebanyakan orang yang ditipu mengatakan dirinya dihipnotis, Pak. Kebanyakan orang yang ditipu mengatakan bahwa, wah, saya dihipnotis. Padahal, apakah hipnotis itu sama dengan penipuan? Kalau saya pribadi mengatakan, yang dilakukan dalam proses penipuan itu mengandung unsur hipnosis. Tapi hipnosis bukan penipuan, bisa dipahami ya. Yang dilakukan dalam proses penipuan itu ada unsur hipnosisnya. Saya ambil contoh semisal gini, dan ini sering. Saya sampai sekarang juga masih dapat telepon seperti itu, masih sering. Contoh gini, halo bro, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor baru nih, telepon. Lupa ya. Siapa ya gitu. Coba diingat-ingat. Siapa ya gitu. Ini aja udah proses hipnosis. Jadi yang dilakukan oleh si penelpon itu membuat saya menjadi trans. Membuat yang menerima telepon menjadi trans atau menjadi TDS. Trans Derivational Search. Dia masuk dalam, dia mencari ini siapa ya? Kok kayaknya suaranya kayak si ini. Ketika semisal ya saya mengatakan, Anton ya gitu loh. Ya iyalah, masa lu lupa sama gue bro, gue Anton. Semudah itu sebenarnya. Pola yang dipakai sama gitu. Orang dibuat confused, orang dibuat bingung, orang dibuat kaget, orang dibuat seneng. Tujuannya apa? Ya menyentuh bawah sadarnya. Orang dibuat kaget, dibuat seneng, dibuat bingung, emosi bukan? Emosi. Yang disentuh adalah level emosinya. Jadi apakah si penipu itu menggunakan hipnotis? Ya bisa jadi karena ada unsur hipnosis yang digunakan oleh penipu gitu. Tapi hipnosis bukan penipuan gitu teman-teman. Karena kebanyakan orang yang ditipu mengatakan waduh saya dihipnotis. Artinya hipnotis jadi kambing hitamnya gitu ya. Baik. Ini terakhir ya. Terakhir betul. Terakhir nih. Bapak Sandi Dwi Setiawan, bagaimana cara memberikan sugesti yang optimal agar bisa berdampak atau memberikan efek yang nyata pada orang yang sudah trans dengan mata terbuka? Luar biasa, pertanyaan ini akan saya jawab di slide yang terakhir ini, Pak. Ini akan menjadi pembahasan kita ya. Bagaimana cara memberikan sugesti yang optimal agar bisa berdampak atau memberikan efek yang nyata pada orang yang sudah trans dengan membuka mata. Ini akan kita bahas. Gitu. Jadi, ini saya jawab dari slide ini ya. Baik. Ketika kita ngomong kepada pikiran sadar, dan ketika kita ngomong dengan pikiran bawah sadar, itu pendekatannya berbeda. Dan yang kita sampaikan, itu juga berbeda. Ya. Silakan di-capture. Ini, silakan ditulis bebas. Yang penting dipakai sendiri dulu ya. Jangan disampaikan ke orang banyak. Jangan disampaikan ke orang banyak. Dipakai dulu sendiri ya. Dipakai dulu, ya kan. Nanti kalau ada kesempatan baru sampaikan ke teman-teman yang lain. Oke ya? Yang penting dipraktekkan dulu nih. Nah, kalau kita ngomong dengan pikiran sadar, 3 hal ini perlu kita penuhi. Kita menyampaikan suatu hal yang sifatnya adalah fakta. Itu adalah sebuah realita. Dan sifatnya itu harus logis. Nanti saya kasih contoh. Oke? Kalau kita berbicara dengan pikiran sadar, jangan pernah menyampaikan asumsi. Kalau ini dalam rangka memengaruhi orang ya. Kalau menurut saya pribadi sih kayak gini. Kalau menurut pemikiran saya itu seperti ini. Itu menjadi kurang efektif kalau kita ingin memengaruhi pikiran sadar seseorang. Karena pikiran sadar seseorang itu sifatnya harus kita sampaikan informasi yang berupa fakta, realita, dan logis. Makanya jangan sampaikan asumsi. Nanti kita ambil contoh. Kita akan buat contohnya. Ya. Yang berikutnya, ketika kita berbicara dengan bawah sadar, ketika kita ngobrol dengan bawah sadar orang lain, yang kita sampaikan apa sih? Yang kita sampaikan, ini tadi, imajinasi, regresi adalah membawa pikiran orang kembali ke masa lalu, itu regresi. Ya. Kalau progresi, itu membawa pikiran orang ke masa depan. Jadi kalau regresi, kita menggunakan kata bayangkan, kalau regresi kita menggunakan kata ingat kembali. Coba Anda ingat-ingat, coba kamu ingat-ingat.
Itu berarti regresi. Masih ingat nggak? Nah, itu regresi. Pasti regresi. Karena apa? Dia mengakses memori. Dia mengakses kenangan. Dia mencari file-file yang tersimpan di bawah sadarnya. Otomatis dia akan menjadi trans. Oke. Nah, kalau progresi berarti kita membawa pikiran orang lain, membawa pikiran subjek itu ke masa depan. Dengan kata apa? Kata kuncinya, transfernya apa? Bayangkan. Kalau dalam NLP namanya future pacing. Coba kamu bayangin ketika kamu bisa melakukan ini, itu. Ya. Jadi, menggunakan imajinasi, sifatnya imajinatif, regresi, progresi, dan ada sentuhan emosinya. Nah, kalau di dunia konvensional hipnosis, pendekatannya hanya di sini aja, teman-teman. Nah, pakai yang ini aja. Kalau yang konvensional, jadi hipnosis klasik itu memang melemahkan pikiran sadar. Jadi pikiran sadarnya dilemahkan. Fungsinya itu dikurangi gitu loh. Jadi yang banyak disentuh adalah di level bawah sadarnya. Tapi kalau di dalam hypnotic persuasion justru kita menggunakan keduanya ini. Jadi bagaimana sugesti itu bisa lebih masuk ke dalam pikiran seseorang dan memberikan dampak yang nyata adalah ketika kita menyentuh dua hal ini, teman-teman. Kita sampaikan fakta, kita sampaikan datanya. Setelah itu kita minta orang untuk membayangkan hal tersebut. Udah kena. Oke? Makanya di dalam hypnotic persuasion ini adalah kita kolaborasikan, teman-teman. Collaborate to agree. Jadi membuat orang untuk sepakat, membuat orang untuk mau melakukan apa yang kita inginkan itu adalah dengan menyampaikan fakta, realita, dan kemudian diajak, digiring agar dia membayangkan ketika itu terjadi pada dirinya. Gitu. Baik. Sebelum saya kasih contoh, saya mau buka sesi pertanyaan dulu. Silakan, 5 menit. Teman-teman. Oke, silakan buat sahabat-sahabat semua yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya. Jadi, nah ini belum ada pertanyaan yang masuk. Sekaligus saya sampaikan sekali lagi buat sahabat-sahabat semua. Jadi tadi ada mungkin sahabat-sahabat semua ada yang meng-screenshot. Itu jangan lupa nanti di-share di IG-nya sahabat masing-masing, gitu ya. Dengan hashtag-nya pakai belajar bersama kelasku dan di-tag ke kelasku.co. Oke. Kelasku.co. Nah, kelasku.co IG-nya di-tag ke situ. Nanti di launching platform kelasku, launchingnya di tanggal 10/10/2020 akan ada banyak acara. Jadi acaranya salah satunya adalah Zoom Minar 24 jam. Wah, luar biasa nih Zoom Minar 24 jam. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang mau ikutan itu nanti 24 jam di situ, dan nanti di sana juga akan ada mengundi dari tulisan-tulisan sahabat-sahabat semua, postingan-postingan sahabat-sahabat semua yang ada di Instagram. Nanti akan dipilih, acak siapa yang dapat hadiahnya. Nah, ini luar biasa nih. Oke. Terus gak lupa juga, ada lagi pengen tanya, siapa yang mau bertanya untuk sahabat-sahabat semua? Ada dari Pak Nur Hidayat. Oh iya, apakah kolaborasi keduanya cukup disampaikan dalam satu kalimat? Enggak, kalau yang saya maksudkan bukan dalam satu kalimat, Pak. Contoh semisal gini, Pak. Ketika saya menawarkan kepada Bapak sebuah rumah, gitu ya. Sebuah rumah. Ini contoh nih, contoh. Bapak lagi cari rumah, kebetulan ketemu sama saya. Saya menawarkan rumah yang saya jual, gitu. Kalau saya menyampaikan fakta, suatu hal yang sifatnya logis, berarti saya menyampaikan data, Pak. Contoh, Pak, jadi di rumah ini, Pak, kalau mau ke masjid, itu cuma 70 meter. Wah, dekat banget, Pak. Ya, otomatis kalau azan terdengar, ketika azan dikumandangkan, itu sangat mudah terdengar, Pak. Kita jalan ke masjid pun juga dekat. Ya kan? Yang pertama. Yang kedua, Pak, kalau Bapak nantinya beli rumah ini dekat sama fasum, Pak. Jadi kalau Bapak punya anak,
di fasilitas umum ini, di tempat ini nanti itu banyak mainan, Pak. Jadi anak-anak bisa bermain bebas di sana. Ini jaraknya cuma 100 meter dari tempat Bapak. Wih, keren ya. Jadi dekat dengan masjid, dekat dengan fasum. Terus yang ketiga, Pak, kalau Bapak ambil bulan ini, Pak, Bapak beli di bulan ini, Pak, ada cashback senilai 50 juta, Pak. Wah, sekarang coba bayangin, Pak, ketika nanti ya Bapak bawa keluarga Bapak pindah ke sini gitu. Seperti itu contohnya nanti. Jadi tidak harus dalam satu kalimat. Jadi yang penting ketika kita menyampaikan suatu informasi, orang itu harus menerima dan mengolahnya dulu. Percuma kita ngomong banyak, tapi kata-kata yang kita sampaikan itu nggak diolah di bawah sadarnya. Jadi kalimat atau kata-kata kita nggak diproses gitu. Yang kita lakukan adalah kita sampaikan data-data, fakta-faktanya yang sifatnya logis gitu. Jarak sekian, itu kan data dan itu logis gitu. Dan ketika kita minta bayangan, coba bayangin Pak, ketika Bapak bisa kumpul, Bapak udah bisa bawa keluarga Bapak ke sini, kan enak Pak gitu. Seperti itu ya Pak? Baik. Yang berikutnya? Oke, yang berikutnya dari Bapak Fajar. Apa bisa menggunakan hypnotic persuasion subconscious untuk mempengaruhi bawah sadar sendiri memperbaiki hal seperti perilaku, cara berpikir, dan lain-lain? Oke. Kalau ini kan lebih ke konsepnya lebih kayak terapi ya jadinya ya. Apakah bisa menggunakan metode ini? Bisa. Contoh semisal, kalau kita menggunakan hypnotic persuasion model ini ya. Kalau kita ingin mengubah sesuatu pada diri kita cari data dulu. Apa sih pentingnya saya berubah? Apa untungnya saya berubah? Apa yang terjadi ketika saya tidak berubah? Apa ruginya ketika saya berubah? Itu kan data. Data. Setelah itu dari data-data tersebut kan kita mikir, iya ya. Berarti logika kita kepake. Jadi logis, ya kan? Logis. Berarti kalau aku nggak ngelakuin ini, kalau aku nggak berubah, yang terjadi sama diriku seperti ini. Tapi kalau aku berubah, yang terjadi sama diriku seperti ini. Coba aku bayangin dulu ketika dalam waktu 1 minggu aku udah bisa berubah. Nah, kan sama aja sebenarnya kalau kita mau pakai ke orang lain ataupun ke diri sendiri, pendekatannya pun juga sama seperti ini, Mas Fajar. Oke? Mudah-mudahan terjawab. Nah, berikutnya ini dari dari Pak Bahri Usman Jaya. Apakah walking hypnosis itu harus membanjiri, membuat pertanyaan bertubi-tubi, membuat bingung pikiran sadar klien? Oke, tidak harus, Pak. Intinya gini, tergantung tujuannya apa. Tapi kalau saya pribadi, saya senantiasa ingin membuat kawan bicara saya itu nyaman dengan saya, Pak. Nyaman dengan saya. Beda halnya kalau semisal saya menggunakan waking hypnosis untuk main, untuk bermain, untuk hiburan, itu beda. Jadi tergantung tujuannya apa. Tapi kalau tujuannya adalah dalam kegiatan bisnis semisalnya, jangan dibuat bingung Pak orangnya, Pak. Kita sampaikan hal-hal yang seperti ini aja, faktanya seperti apa, realitanya seperti apa, kita sampaikan. Makanya kalau membuat orang bingung, kasihan Pak. Kalau untuk hiburan, it's okay gitu. Yang berikutnya. Oke, berikutnya dari Ibu Mariana. Mana yang lebih baik? Persuasi melalui suara atau bisa juga melalui tulisan? Tergantung kebutuhan dan tergantung apa yang kita lakukan sih sebenarnya ya. Kalau kita online ya kan, kalau kita online ya kita pakai copywriting, berarti itu menggunakan tulisan. Tapi online pun kalau semisal iklannya kita menggunakan video, kalau kita menyampaikan suatu pesan, suatu value di dalam produk ini, semisal contoh gitu, ada 3 alasan kenapa Anda perlu beli produk ini gitu. Sebenarnya kalimat yang saya sampaikan itu aja udah copywriting kan. Jadi copywriting itu bisa dalam bentuk tulisan dan bisa juga dalam bentuk ucapan seperti ini. Tergantung konten yang dibuat seperti apa gitu. Jadi bukan masalah mana yang lebih baik, tapi tergantung kebutuhannya apa. Kalau semisal kontennya lebih banyak video, berarti perlu belajar mengolah untuk menyusun kata-kata yang menghipnotis. Nah, gitu. Terus setelah itu melatihnya dengan intonasi yang tepat, dengan ekspresi yang tepat. Contoh semisal ya,
dengan kalimat ada 3 alasan mengapa Anda perlu beli produk ini sekarang. Kalau saya mengatakan dengan cara seperti ini, ada 3 alasan kenapa Anda perlu beli produk ini. Ini yang pertama. Yang berikutnya, ada 3 alasan kenapa Anda perlu beli produk ini sekarang. Intonasi yang berbeda, ekspresi yang berbeda akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda. Gitu. Tapi kalau kita menggunakan tulisan, maka kita bermain dengan bagaimana cara orang membaca tulisan. Gitu. Jadi bukan masalah ini lebih baik mana, lebih bagus mana, tergantung kebutuhan kita pakainya yang mana. Gitu sih. Baik, ada Bu Ana. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak M. Nur Hidayat. Bagaimana menggunakan hipnosis persuasi untuk menggali kebutuhan kawan bicara? Menggunakan pertanyaan yang efektif, Pak. Kebetulan kalau untuk materi ini tidak kita bahas malam ini, mudah-mudahan bisa kita bahas di pertemuan yang berikutnya ya Pak, mudah-mudahan Pak. Intinya memang persuasi itu bukan melulu tentang kita memberikan sugesti, tapi kemampuan bertanya itu juga penting, Pak. Nah, jadi menggali kebutuhan itu menggunakan pertanyaan. Dan memang ada pola pertanyaan-pertanyaan yang efektif, pola-pola pertanyaan efektif untuk menggali kebutuhan orang. Cuma mohon maaf ini belum menjadi pembahasan kita di malam ini, gitu ya. Jadi secara ringkas jawabannya adalah dengan pertanyaan. Oke, yang berikutnya. Nah, ini dari Pak Sandi Ganteng. Di awal kita belajar tentang mengubah perintah jadi pertanyaan untuk membuat orang mengikuti apa yang kita inginkan, disebut apakah teknik tersebut dan apakah hal tersebut ada hubungannya dengan hypnotic persuasion model? Oke. Jadi, apakah ada hubungannya? Ada, Pak. Ada hubungannya. Kalau kita berbicara dengan bawah sadar, kalau kita ngomong dengan cara yang direct, Pak ya, langsung dengan perintah dan dengan perintah yang langsung, ini akan bersentuhan dengan emosi, Pak. Dengan perasaan seseorang. Kalau semisal ya, contoh, usia Bapak lebih banyak dari saya. Kalau saya menggunakan kalimat perintah yang tegas, jelas, langsung seperti itu, mungkin akan menimbulkan resistensi, penolakan, Pak. Nah, penolakan seperti inilah yang saya hindari. Dalam kegiatan hypnotic persuasion ini perlu kita hindari. Resistensi ini mesti dari apa? Dari perasaan. Lu siapa? Kenal kagak, nyuruh-nyuruh. Kan bisa muncul seperti itu, Pak. Gitu. Jadi makanya pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan persuasi hipnotik adalah kita mengubah sebuah kalimat perintah menjadi kalimat pertanyaan. Gitu. Baik, yang berikutnya. Berikutnya dari Pak Muhammad Hebran. Apakah hypnotic persuasion collaborate to agree hanya dengan progresi saja? Atau bayangkan? Tidak harus, Pak. Tidak harus dan tidak hanya. Ketika kita minta seseorang untuk mengingat sesuatu di masa lalu, otomatis yang terjadi seperti ini. Ketika kita menawarkan suatu hal yang baru, ya, dan kita meminta orang untuk mengingat sesuatu hal di masa lalu yang relate, yang ada hubungan dengan apa yang kita tawarkan. Yang terjadi saat itu adalah kita sedang membenturkan informasi baru dengan data-data yang dia punya, Pak. Yang terjadi apa? Jebret, dia menjadi lebih berpikir, Pak. Lebih berpikir, dia lebih nge-trans akhirnya. Dia membandingkan, dia merasa, iya ya, kayaknya lebih baik ini daripada yang dulu. Oh iya ya, kayaknya lebih bagus ini daripada yang dulu. Oh iya ya, kayaknya lebih kerenan yang ini daripada yang dulu. Itu tuh udah bisa membuat orang terpengaruh. Bukan hanya dengan kata bayangkan, tapi coba Pak ingat kembali. Ketika dulu Bapak beli mobil yang seperti ini, Pak. Berapa banyak masalah yang Bapak temui. Padahal Bapak pakai baru sekian bulan, Pak. Contoh semisal seperti itu. Nah, coba bandingkan dengan keadaan sekarang, Pak. Ingat dibandingkan dengan keadaan sekarang. Nah, gitu. Pak Ibran ya, mudah-mudahan terjawab. Baik. Oke, satu lagi Mas Idrus. Jadi dari Pak Ahmad Zulan. Mas Idrus, boleh di-share ke kita perkembangan apakah dunia hipnosis di era saat ini? Adakah penambahan klasifikasi keilmuan? Barukah yang spesifik, Mas? Hashtag dijadwalkan ngopi bareng. Oke, jadi
kalau di Indonesia yang saya amati saat ini, eranya masuk lagi ke hipnosis hiburan. Eranya masuk ke situ lagi untuk hiburan. Untuk hiburan. Kalau kita lihat di YouTube, banyak YouTuber yang main hipnosis sekarang. Baik di jalan, di kafe. Intinya itu adalah untuk hiburan. Jadi apakah ada perkembangan? Saya mengatakan ada, tapi belum banyak. Yang berkembang adalah pendekatan dalam melakukan hipnosisnya, itu yang berkembang. Tapi kalau hipnosisnya masih di seputaran itu aja. Karena ada teman saya juga yang mungkin pernah sering kita lihat di TV, itu cara hipnosisnya udah beda dengan hipnosis yang dilakukan di zaman-zaman yang dulu, mungkin di 5-8 tahun yang lalu udah beda gitu loh. Apakah ada perkembangan? Ada. Tapi kalau untuk spesifiknya, kalau saya pribadi ya, dari keterbatasan saya melihat belum signifikan perubahannya. Tapi perubahan itu dan perkembangan itu ada gitu. Ya. Baik. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan tambahan buat teman-teman. Jika ada salah kata, ucapan, dan perbuatan, saya lakukan secara sengaja tadi itu, dan saya minta maaf atas hal tersebut.